Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik dalam keadaan sehat. Tetap semangat nih, walaupun pandemi masih tetap berlalu ini, tetap masih pandeminya masih sampai PPKM masih diperpanjang. Adik tetap semangat, jaga imun, tetap semangat nih. Bapak akan melanjutkan materi ke peralatan pemadam kebakaran di tempat kerja. Jadi ada namanya AFAR, itu adalah pemadam api ringan. Jadi sebelum kita membahas ini, Bapak bahas sedikit tentang tugas yang kemarin. Jadi tugasnya adalah membuat clipping untuk peralatan K3. Jadi K3 itu apa adik-adik? Mesti ingat, keselamatan dan kesehatan kerja disebut dengan K3. Jadi tujuan dari K3 atau pengertian di K3 itu adalah suatu bentuk upaya atau usaha untuk menjamin kesempurnaan baik secara jasmani maupun rohani tenaga kerja terhadap hasil karya serta budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti itu. Untuk tujuannya yang pertama apa? Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Terus memberikan alat-alat pelindung diri pada tenaga kerja di tempat kerja. Terus yang terakhir ada 3, memberikan jalan cara untuk menyelamatkan diri waktu kebakaran atau terjadi hal-hal yang berbahaya. Jadi, paham tentang tugas dan tujuan dan pengertian K3, kita lanjut ke peralatan pemadam kebakaran tempat kerja. Disebut dengan apa, Adik? Ya, benar, APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan. Jadi APAR ini harus tersedia di tempat kerja digunakan untuk memadamkan api ringan. Nah, di sini ada pemadam api gas 50 kg, terus ada pemadam api gas 25 kg, dan ada yang terakhir pemadam api powder 68 kg. Jadi jenis-jenis APAR, di sini sudah dibahas jenis-jenis APAR. Alat pemadam kebakaran tadi memiliki beberapa jenis, yaitu pertama APAR, FOD, FFF. Di sini pemadam api ringan ini dapat mencegah kebakaran jenis A dan B. Apa itu jenis A? Apa itu jenis B? Jadi jenis A itu adalah kebakaran kelas A atau jenis A. Jenis kebakaran disebabkan oleh bahan-bahan pada non-logam. Seperti apa, adik? Seperti plastik, kertas, kain, kayu, karet, dan sebagainya. Apapun jenis alat pemadam yang terdapat untuk kebakaran jenis A adalah alat pemadam jenis water, busa, dry powder. Jadi ada juga jenis B, kebakaran kelas B. Jadi jenis kebakaran disebabkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar. Seperti apa? Minyak, bensin, solar, alkohol, cat, sulfon, metanol, dan sebagainya. Itu namanya kebakaran jenis B atau kelas B. Kebakaran kelas C. Nah, di sini beda lagi, jenis kelas C ini jenis kebakaran disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Jenis alat pemadam api yang tepat digunakan untuk kebakaran kelas C adalah alat pemadam jenis karbon dioksida, yaitu dry powder. Jadi kelas C itu disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Terus kebakaran kelas D, jenis kebakaran disebabkan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti magnesium, sodium, potasium, aluminium, dan sebagainya. Untuk kelas K, jenis kebakaran disebabkan oleh minyak masak seperti minyak sayur, minyak hewan, atau lemak. Jadi jenis alat pemadam kebakaran yang dapat tepat digunakan untuk kebakaran kelas K adalah jenis busa dan jenis karbon dioksida. Nah, jenis-jenisnya kan sudah adik paham. Terus yang kembali lagi. Nah, jadi APAR atau foam AFFF ini adalah jenis kebakaran yang dapat untuk mencegah kebakaran jenis A dan B, di mana digunakan mengatasi kebakaran disebabkan oleh alkohol, kompor gas meledak, kayu, kertas, kain, bahan bakar lainnya seperti bensin. Sudah tadi jelaskan jenis A dan jenis B. Terus APAR balloon free. Jadi APAR ini dapat mencegah kelas kebakaran A, B, dan C. Jadi lebih bagus daripada yang tadi. Jadi kebakaran APAR ini bisa menghadapi 3 jenis kelas kebakaran, yaitu A, B, dan C. Untuk mengetahui jenis kebakaran lebih besar dari kebakaran yang disebabkan oleh apapun. Terus APAR dry chemical powder. Jadi ini juga bisa digunakan untuk kebakaran jenis A, B, dan C. APAR dry chemical powder digunakan untuk mengatasi kebakaran disebabkan oleh benda padat, cair, cairan kimia, hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Jadi C itu adalah jenis kebakaran yang disebabkan oleh instalasi bertegangan listrik. Yang terakhir ada namanya APAR karbon dioksida.
Apar karbon dioksida ini merupakan jenis alat pemadam api ringan yang dapat mencegah terjadinya kebakaran kelas B dan C. Apar karbon dioksida ini digunakan untuk mengatasi kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek atau konsleting arus listrik. Nah, tadi kan sudah kita bahas jenis-jenis kebakaran, ada kelas A, kelas B, dan kelas C, kelas D. Sampai kelas K. Sudah tadi. Sekarang prosedur atau cara menggunakan alat pemadam api ringan. Yang pertama, alat pemadam api ringan atau APAR didesain khusus untuk memadamkan api akibat kebakaran yang dapat kerja. Oleh karena itu, penggunaan APAR ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Berikut merupakan prosedur atau cara menggunakan alat pemadam api ringan disebut dengan APAR. Yang pertama, letakkan alat pemadam api ringan sekitar 50 meter dari lokasi kebakaran. Dalam hal ini, menggunakan alat pemadam tidak berada terlalu dekat dengan api karena dapat membahayakan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua, alat pemadam kebakaran harus diletakkan dalam posisi tegak. Terus yang ketiga, tariklah pin pengamannya. Pin pengaman pada alat pemadam kebakaran ini pada umumnya terbentuk T, berfungsi untuk membuka cartridge. Setelah itu, perintahkanlah siap menyemprot dan tekan tuas pengaman untuk menyemprotkan medium pemadam kebakaran ke arah api. Nah, setelah kita memahami dengan APAR, bisa disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan kerja. Istilah selamat yang berasal dari kata selamat yang berarti terhindar dari bahaya, sehat, tidak kurang satu apapun, dan tidak mendapat suatu gangguan. Terus, potensi bahaya dan risiko di tempat kerja dapat berubah berbagai macam atau bentuk. Masing-masing berisiko tersebut ada yang memiliki kategori tinggi dan rendah. Untuk menanggulangi adanya bahaya risiko keselamatan kerja di tempat kerja, maka membutuhkan alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja merupakan peralatan untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya muncul di tempat kerja. Alat pelindung diri ini disebut dengan APD. Untuk keselamatan kerja perlu diketahui fungsinya oleh pekerja sehingga dapat menggunakan secara tepat. Jadi adik menggunakan APD harus tahu atau bisa menggunakannya dengan benar. Selanjutnya, untuk menanggulangi adanya bahaya risiko kecelakaan kerja di tempat kerja, maka membutuhkan alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja merupakan peralatan untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya yang muncul di tempat kerja. Alat pelindung diri untuk keselamatan kerja perlu diketahui fungsinya oleh para pekerja. Yang nomor 4, alat pemadam api ringan atau disebut dengan APR tadi, alat pemadam api ringan, APAR, atau disebut dengan Dyer extinguisher, merupakan peralatan yang berfungsi untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang sifatnya kecil. Jadi, seandainya apinya belum besar, pertolongan pertama sebelum menelpon pemadam kebakaran, alangkah baiknya kita menggunakan APAR terlebih dahulu. Alat pemadam api ringan pada umumnya berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Jadi, sesuai dengan jenisnya tadi, ada jenis kebakaran tipe A, B, C, D, dan K. Harus sesuai dengan fungsinya seperti itu. Tadi kan untuk instalasi disebabkan instalasi bertegangan atau kebakaran kelas C. Sudah dibeda-bedakan sesuai dengan kelasnya. Terus nomor 5, alat pemadam api jenis cairan atau water ini merupakan jenis alat pemadam api yang diisi air dengan tekanan tinggi. Alat pemadam jenis ini digunakan untuk memadamkan api disebabkan oleh bahan-bahan seperti kain, kertas, karet, plastik, dan sebagainya. Itu disebut dengan jenis kebakaran kelas A. Jadi, adik tekankan terlebih dahulu nih. Di sini pelajari atau tekankan pada jenis-jenis kebakaran. Kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas K. Jadi, sudah dikelompokkan dan sudah dibuatkan sedemikian rupa sehingga adik mudah memahami. Oh, ini kebakaran kelas A. Seperti apa? Kelas A itu apa? Nah, kemudian 4 jenis kelas A apa? Seperti plastik, kertas, kain, kayu. Di kelas B itu apa? Cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, cat, solvent, metanol. Terus kelas C apa? Kelas C ini adalah kebakaran disebabkan oleh instalasi listrik. Terus kelas D apa? Kelas D kebakaran disebabkan oleh magnesium, sodium, potasium, aluminium, dan sebagainya. Kelas D ini adalah jenis kebakaran disebabkan oleh bahan-bahan logam. Kalau kelas K apa? Jadi disebabkan oleh minyak masak.
Jadi minyak masak, biasanya minyak masak apa? Minyak sayur. Nah, sudah paham tersebut, ini adalah prosedur atau cara menggunakan alat pemadam api ringan, tadi sudah. Nah, kesimpulannya, keselamatan kerja, potensi bahaya risiko tempat kerja, APAR itu disebut dengan apa? Sudah. Alat pemadam api jenis cairan atau water, sudah. Nah, seperti itu. Nah, jika adik sudah paham, terus yang pertama K3, peralatan K3 apa? Sudah jelaskan kemarin, APD, alat pelindung dirinya sudah. Terus di sini kita sudah membahas peralatan pemadam kebakaran tempat kerja, sudah juga. Jadi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup itu sangat penting digunakan untuk yang pertama adalah memberikan pertolongan pertama. Ingat nih tujuan dari K3 itu apa? Memberikan pertolongan pertama. Terus yang kedua, memberikan alat pelindung diri pada pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, memberikan jalan cara menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian hal-hal yang berbahaya seperti itu. Kadang ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan gitu. Lebih baik kita melindungi diri atau mencegah daripada kita mengobati, yang lebih baik. Makanya dibuatlah beberapa peraturan-peraturan tentang K3 tersebut. Jadi seperti kita dalam instalasi penerangan listrik atau TPTU, teknik pendingin, apa yang perlu kita bawa untuk APD? Nah, sarung tangan, pakaian kerja, terus celana panjang, terus apa lagi? Nah, helm kerja, kacamata, dan sebagainya. Yang paling penting adalah sepatu kerja. Ingat nggak? Jadi agar kita safety first, seperti slogan dari PLN, safety first, seperti itu. Safety yang paling utama. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Bapak. Nanti Bapak akan share materinya juga. Tolong yang Bapak share menggunakan YouTube tersebut, tolong di-like juga. Biar nantinya semakin berkembang juga bagaimana Bapak cara mengajarnya. Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sukses.